ada jaminan bahwa ketika saudara-saudari kita pensiun, ataukah dia dipecat, ataukah dia di PHK dan sebagainya, tidak ada jaminan yang pesangon juga Pak, bapakku pesangon. Cilaka, undang-undang cilaka ini seharusnya dicabut. Maka pergerakan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bersama masyarakat Kolaka menolak undang-undang cilaka ini. Undang-undang cilaka ini seharusnya tidak dibahas. Apalagi yang pertama, dalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 pasal 136 bahwa ketika undang-undang mau disahkan, maka pada poin 3 dibacakan di situ. Harus dibacakan draftnya secara keseluruhan. Kita saksikan kemarin di sidang paripurna yang terhormat tidak dibacakan draft. Karena kenapa? Semuanya sudah tersusun dan tersusupi. Jadi penolakan apa yang digerakkan oleh teman-teman, entahkah itu mahasiswa, entahkah itu petani, entahkah itu buruh, bahkan sekalipun alim ulama, semuanya benar. Karena kenapa? Untuk masyarakat. Jadi mendukung gerakan secara nasional yang dari ujung Aceh sampai Ambon di sana, dari Pulau Rote sampai Miangas. Ini semua pergerakan yang insya Allah dilihat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT, amal jariah karena memperjuangkan kebaikan untuk umat, untuk Indonesia. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak, karena ketika kita bergerak maka jawabannya satu, mati. Teman-teman sekalian, saya sangat berharap pergerakan ini, dan kemudian kalau ada petisi, saya bersama fraksi PKS, fraksi Demokrat siap menandatangani petisi tersebut sebagai dukungan yang legal bahwa kami menolak tidak ada kong kali kong di antara teman-teman DPR fraksi yang lainnya. Jadi saya pada kesempatan hari ini mohon maaf keterlambatan karena satu dan hal, amanat undang-undang PP 12 mengisyaratkan kami untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR, salah satunya adalah reses. Dan ini semua legitimasinya jelas, karena kami dalam 1 pekan ke depan sementara reses. Tetapi karena ini adalah panggilan hati nurani, sehingga saya harus hadir dan bersama dengan teman-teman sekalian. Reses saya sebagai ketua tim di Undulako Baula yang Purma saya tinggalkan. Karena kenapa? Bentuk betul-betul kepedulian kami terhadap masyarakat yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Kolaka. Jadi jangan bahasa teman-teman sekalian bahwa DPR tidak siap menerima. Siap menerima, karena DPR konsekuensinya trifungsi yang harus diemban di saat dia dipilih bahwa memberikan legitimasi, menerima, kemudian hak bicara itu harus disampaikan. Ketika memang tidak sesuai dengan hati nurani, kemudian dibahas, kemudian banyak kong kali kong, maka kita bersama dengan masyarakat. Karena masyarakat adalah kedaulatan utama. Bukan kedaulatan utama itu ada di DPR, tetapi di tangan masyarakat kedaulatan utama. Hidup perjuangan 1945. Hidup perjuangan, hidup masyarakat. Teman-teman sekalian, sebenarnya ingin sekali rasanya memanggil kalian semua masuk ke dalam, tetapi apa daya, pimpinan DPR juga menginstruksikan kami bahwa untuk menjaga ketersinggungan teman-teman mahasiswa, maka kita sama-sama menaati protokol kesehatan juga. Pandemi COVID-19 ini yang sementara marak-maraknya, jangan sampai karena ini kita dibilangi lagi klaster demonstran undang-undang cilaka. Kita cilaka juga. Jadi saya minta kepada teman-teman, karena ini juga waktu istirahat, saya sementara, kita juga tadi mendengar ada azan, saya minta kalau ada memang yang ingin ditandatangani, saya siap tanda tangan. Tetapi untuk banyak lagi memberikan orasi, saya tidak memberikan orasi, karena jelas PKS dari pusat sampai ke DPRD yang ada di kabupaten kota semuanya jelas menolak. Baik itu melalui asosiasi dewan, kami menolak. Baik itu melalui partai-partai, baik yang ada di cabang maupun di pusat, semuanya sama. Jadi jangan ragukan PKS. PKS akan tetap bersama dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan para pejuang yang insya Allah mereka rela korbankan. Jangankan kulitnya hitam, nyawanya pun siap dikorbankan. Hidup perjuangan, hidup masyarakat, hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawan Timnas PKS. Seharusnya memang anggota DPRD ini
bukan hanya perwakilan yang ada di sini, dari 35 ketua harus hadir. Jadi di sini memang tidak ada tanda tangan dari DPR, tapi dari lembaga dalam rangka ingin menyampaikan ke DPR RI melalui DPRD Kabupaten, apakah lewat fax email ataukah lewat apa yang jelasnya sekarang dengan IT, berarti harus fax email untuk disampaikan di DPR RI. Maksudnya kami pengkhianatan terhadap rakyat pada pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 5 Oktober 2020, DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan rancangan Undang Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, akademisi, penggiat lingkungan, hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat, melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. Masifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR, hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahan RUU Cipta Kerja yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup, serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR, dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja. Rakyat dan mahasiswa mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya RUU Cipta Kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha. Semua elemen rakyat dan mahasiswa Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil sikap. 1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja. 2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya. 3. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 4. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas buruh, petani, masyarakat adat, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja. Kolaka, 8 Oktober 2020, tertanggal rakyat dan mahasiswa bersatu, Porsda, LSHK, Wanara, dan GPM, dan masyarakat adat. Kami serahkan kepada Wakil dan sebagai perwakilan DPR Kabupaten Kolaka untuk dilanjuti dan dikirim ke DPR RI. Apakah disebut DPR RI supaya mereka ketahui bahwasannya daerah Kabupaten Kolaka menolak RUU Cipta Kerja juga. Dokumentasi. Oke, bisa kita lepaskan. Ya. Katakan lagi.